Salam kasih dalam Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Stefani Rima Lumintang. Saya berasal dari Desa Romoong, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Dan puji Tuhan, Januari 2025 ini saya barusan ditamatkan dari salah satu universitas swasta di Manado. Pada saat ini saya sangat berkerinduan untuk menyampaikan kesaksian waktu saya berada di dalam semester akhir di kampus saya, dimana waktu itu masih tahun 2024. Saya waktu itu masih bergumul tentang akan menerima kebenaran dari firman Tuhan, karena pada waktu itu saya masih belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali pergumulan dalam kehidupan saya untuk menerima kebenaran tersebut, karena saya harus meninggalkan beberapa hal di dalam hidup saya. Dan akhirnya Tuhan membuat hati saya yakin untuk menerima jalan dari Tuhan, dimana waktu itu pada bulan Juni 2024 saya menerima kebenaran dari Tuhan. Dan akhirnya saya menjalani hidup saya dengan memikul salib tersebut. Tetapi akhirnya masalah-masalah datang dalam kehidupan saya. Masalah yang silih berganti datang dalam kehidupan saya, dimana membuat saya sangat-sangat down dan merasa sangat tidak ada siapa-siapa lagi yang berada di dekat saya. Dan waktu itu salah satunya masalah yang saya hadapi adalah masalah finansial, karena waktu itu saya menjadi senior atau mahasiswa akhir semester, jadi ada banyak tanggung jawab yang harus saya bayarkan di universitas tersebut. Dan akhirnya saya hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan sambil saya mencari kerja agar saya bisa mendapatkan pendapatan, dan uang tersebut akan saya bayarkan untuk penamatan saya nanti. Akan tetapi ternyata jalan-jalan tersebut belum terbuka bagi saya. Saya mengalami depresi ringan, di mana saya berpikir sudah tidak ada harapan lagi ketika saya ingin berdoa terus kepada Tuhan. Tetapi saya masih ada keinginan yang kecil bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan seiring berjalan waktu, saya tetap berdoa dan berkomitmen dengan iman saya bahwa Tuhan akan menolong saya. Akhirnya tiba di satu waktu di mana saya sudah merasa memang tidak ada harapan lagi untuk saya bisa lulus di semester itu. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya hanya bisa menangis, dan saya bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini anakmu yang ingin meminta pertolongan darimu, tetapi mungkin belum ada pertolongan yang ada pada saat ini. Tuhan, saya sudah capek. Saya tidak kuasa untuk memikul salib yang ada pada hidup saya saat ini. Saya tidak dapat lagi memikul salib ini, Tuhan. Dan waktu itu saya menyalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, karena banyak sekali masalah yang datang dalam kehidupan saya, seperti orang-orang yang meninggalkan saya, orang-orang yang sangat saya sayangi itu meninggalkan saya, dan saya harus menghadapi ujian kehidupan di finansial ini. Itu sangat berat dalam kehidupan saya, karena saya sangat ingin untuk lulus di semester tersebut. Dan akhirnya tiba pada saat saya akan masuk pada bulan Oktober. Waktu itu sudah harus membayar uang untuk penamatan, dan saya belum ada sepeser pun uang di tangan saya untuk membayar uang penamatan tersebut. Dan hari Jumat, tepatnya pada malam Vesper, teman saya memanggil saya untuk ikut dengan dia pergi ke ibadah agar saya dapat ketenangan di situ. Dan waktu itu juga adalah ibadah perjamuan, di mana saya akan menerima perjamuan di gereja tersebut. Tapi ibadah itu dilakukan di universitas yang saya
yang akan diibaratkan waktu itu. Dan akhirnya saya bilang kepada teman saya bahwa saya tidak ingin ikut karena saya masih merasa sedih dan merasa ingin untuk sendiri dulu. Tapi dia membujuk saya bahwa akan ada ketenangan dan dia janji kepada saya bahwa saya akan mengalami ketenangan ketika saya mengikuti ibadah tersebut. Dan akhirnya saya mengikuti teman saya itu dan sampainya kami di gereja, dengan berat hati saya harus mendengarkan firman Tuhan. Saya mungkin pada saat itu tidak mendengarkan sepatah kata pun mungkin dari pendeta yang sedang membawakan firman Tuhan. Dan tiba di mana kami akan menerima perjamuan sehabis membasuh kaki. Dan waktu itu saya duduk di sebelah teman choir saya, paduan suara. Jadi saya tergabung dalam paduan suara di universitas saya. Di saat itu saya tidak tahu kenapa saya berbicara tentang masalah saya dengan dia, karena saya rasa saya butuh teman untuk mendengarkan masalah saya. Pada waktu itu dia cuma bisa senyum dan bilang bahwa ada waktu yang tepat buat Kak Stefani, dan saya rasa itu adalah jawaban yang saya tidak ingin untuk dengar waktu itu. Dan akhirnya saya hanya bisa senyum dan pulang dari ibadah tersebut. Akhirnya sampai saya di tempat tinggal saya beristirahat dan terbangun di tengah malam. Ada notif di HP saya yang saya pasang, yaitu notif ayat Alkitab, di mana ayat Alkitab tersebut membangunkan saya, dan akhirnya saya merasa bersalah karena sudah menyalahkan Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, meminta maaf atas segala yang terjadi, dengan segala perbuatan yang sudah saya buat kepada Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan dengan sedemikian rupa pada waktu itu karena saya merasa sudah tidak ada harapan waktu itu. Dan akhirnya saya kembalikan spirit untuk mempercayai lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu itu besoknya teman dari choir saya itu menelpon saya. Dia menelpon saya dan berkata bahwa ada bingkisan dari orang tuanya yang dititipkan ke dia yang akan diberikan kepada saya waktu itu. Dan akhirnya malam Rabunya dia membawa bingkisan tersebut, tetapi saya tidak melihat ada benda atau plastik di tangannya karena saya berpikir bahwa itu adalah bingkisan yang berasal dari kotanya. Dan yang saya hanya lihat waktu itu ada satu dompet yang dia pegang, dan dia langsung mengeluarkan uang dan memberikan kepada saya, dan dia berkata bahwa Kak Stefani ini adalah titipan dari orang tua saya agar Kak Stefani bisa tamat di semester ini bersama-sama dengan saya. Kebetulan dia juga adalah senior waktu itu, dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa melihat dia dengan mata yang berkaca-kaca, dan saya hanya bisa memeluk dia dan bilang terima kasih untuk bantuannya. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada orang tuanya waktu itu. Dan akhirnya dia bilang seperti ini, toh mungkin ini adalah jawaban dari doa Kak Stefani selama ini. Mungkin Tuhan mau kasih waktu yang tepat buat Kak Stefani. Dan akhirnya saya baru sadar waktu itu bahwa mungkin iya, Tuhan mau ingin saya bersabar akan masalah yang saya hadapi waktu itu. Dia mau saya sabar agar bisa menanti pertolongan yang dari Tuhan, tetapi di waktu yang sangat tepat. Dan akhirnya saya menerima uang tersebut, saya membayar uang tersebut kepada universitas saya, dan puji Tuhan saya bisa mengikuti penamatan waktu itu. Dan akhirnya saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, berlipat-lipat ganda saya bisa bersyukur kepada Tuhan karena ternyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya tidak pernah putus. Dan mungkin saudara-saudara pada saat ini mengalami hal-hal yang sama ataupun hal yang mungkin yang lebih berat dalam kehidupan saudara, di mana masalah yang silih berganti, tetapi percaya bahwa Tuhan akan selalu berada dengan saudara, di dekat saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan membantu saudara di waktu yang tepat. Jika Tuhan bisa membantu saya
saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang akan bisa membantu saudara juga. Saya mempunyai satu ayat Alkitab yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10, di mana berkata demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Di sini ada satu kalimat yang saya highlight, di mana di sini Tuhan bilang Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang akan membawa kita kepada kemenangan, yang dimana berarti Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Sekian dari kesaksian saya pada saat ini, sekiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian.